Masih di cerita hati karena setiap cerita berkesan di hati. Ini stres loh Teh, termasuk stres tuntutan pekerjaan gitu. Oh gitu ya. Kita kadang sebagai ya pekerja seni gini nih ya, nggak ada kerjaan stres, terlalu banyak kerjaan juga stres. Iya. Nah kan repotnya tuh seperti itu. Jadi kadang Apalagi Akbar harus berganti peran di sini sebagai apa, nanti peran di program yang lain sebagai apa, Iya. di program yang lain apa, dan itu satu hari yang sama. iya enggak gimana Teh. nggak Terus stres? pulang ke rumah jadi peran seorang bapak. Itu kan jadi berbagai tekanan gitu. Pulang ke rumah, begitu masuk ke kamar berperan sebagai suami, lain lagi. Iya kadang iya benar sekali ya. Jadi kadang di luar kita bisa nyuruh-nyuruh, di rumah kadang disuruh-suruh ya Teh. Nah ini tapi juga ada teman-teman kita dari mana ini? Iya. Ini mau nanya nih. Siapa yang mau bertanya? Kami persilahkan. Assalamualaikum. Saya Endang dari Universitas MH Tamrin Jakarta. Endang. Ya. Ya. Saya mau nanya Mbak ke Mbak Cassandra, ada nggak sih relaksasi khusus ketika stres itu datang tiba-tiba? Terima kasih. Pijit-pijit atau apa Iya. santai gitu ya. Diurut banyak gitu ya. 1, 2, 3, 4 gitu diurut kan. 1, 2. Itu mah ini dimasak kalau begitu mengurutkan itu, menyebutkan secara urut kalau itu. Iya, maksudnya mengurutkan masalah. Nah, mana Bisa, yang jangan penting, les. mana yang enggak. Oke, Mbak, tadi kan ganti paradigma atau pola pikir dan ganti perilaku. Kalau yang ini melalui relaksasi, menghilangkan stres. Relaksasi itu sebenarnya dua hal itu, merubah pola Yang pikir pola sama pikir. perilakunya. Oh, Itu dua-duanya medianya bisa sekaligus. relaksasi itu. Yang jelas saya harus ingatkan dulu, tidak semua orang bisa dengan mudah melakukan relaksasi. Karena ini kebiasaan. Ada orang yang kebiasaan gampang stres, gampang cemas, gampang stres. Itu tuh kayak otot nih ya, otot kan ditarik nih kenceng. Ya. Ada orang yang kebiasaan dia narik terus, tapi nggak bisa Kendor. nggak bisa kendor. Nah itu karena dia terlatih untuk selalu menarik. Dia tidak bisa relaksasi itu. Nah, kita perlu untuk mengetahui atau belajar dulu cara merilekskan itu, ya, merelaksasikan otot dan seluruh pemikiran. Jadi misalnya ada beberapa teknik ya, mengambil nafas, kemudian tadi narik otot kaki. Pertama dibikin stres, semuanya dibikin tegang seluruh kaki, lalu kemudian dilus. Nah itu orang bisa membayangkan kalau lagi ditarik semua kenceng tuh kan nggak enak tuh. Iya. 1, 2, 3, terus habis itu 1, 2, 3. Nah, itu latihan. Dari orang yang terbiasa untuk melakukan relaksasi sama yang tidak biasa melakukan relaksasi, itu perlu waktu untuk belajar. Wah, jadi Oke, jadi perlu konsultasi aja dengan psikolog, nanti lama-lama bisa sendiri yang lakuin. Nah ini, ada satu stresor yang saya yakin semua orang Jakarta pernah menghadapinya. Macet. Ah, kan? Pasti kan? Aku kalau macet mual-mual malah kadang. Oh gitu ya. Ini udah yang datang uek-uek datang nggak ke jelas. secara psikis ya. Udah kena ke badan. Biologis ya. Jadi kalau macet terus isi ya? macet mual-mual. Iya, Uwi, Iya kalau macet. mual karena isi biasanya. Bukan, Oh, Ustaz. Jadi kalau macet terus kalau ketemu banyak orang terus harus misalkan ngelakuin speech nih depan orang banyak, terus aku langsung kayak aduh kayak mual, kayak grogi gitu tiba-tiba mual nggak jelas. Itu juga salah satunya stres Termasuk juga. itu udah kena ke tubuh dan mental gitu, fisik dan mental udah kena tuh. Kesian Di- banget. Fisiknya mual, mentalnya takut ketemu Iya. orang. Gitu. Iya. Terus ya, itu kayak gimana nih Mbak? Hmm? Mungkinkah seorang Kiki bisa melakukan relaksasi sendiri atau harus berkonsultasi dengan ahli? Untuk pertama kalinya mungkin latihan kali ya. Nanti Latihan. pulang dari sini kita latihan. Karena Di- itu harus Latihan ada ya, bisa latihannya ya. memang. Di Yang jelas Jepang ada tempat untuk relaksasi untuk menghilangkan katarsis. Jadi ketika orang dalam penat tertentu apa tertentu, diantaranya adalah diajak meditasi. Di dalam Islam juga ada, karena Rasulullah SAW idza khazabal amru suliya, yaitu dengan ambil wudhu, terapi hidroterapi, terus sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Ya sholat karena iya, sebenarnya nggak ada sholat karena galau, itu nggak ada. Tetapi Rasulullah itu kalau sedih, capek, bunak, dia apa mentok terus sholat. Karena dalam sholat dengan pemaknaan sholat bahwa semuanya itu kecil, yang Dikembalikan besar kepada hanya Allah. Allah segala macam, itu juga bagus, jadi kembalikan pada Allah. Tapi di Jepang adalah dengan cara dihidroterapi, yaitu dibasahin dan masuk dalam satu ruangan. Ruangan itu ada irama musik dari air. Tetesan ting, tok, nung, tuk. Itu berjalan sampai nanti ada hidroterapinya sampai minum air hangat dari teh itu. Yang nyajikan juga
Cantik Iya. yang lah. good looking lah gitu ya gitu. Ya. Kan tambah stres kalau enggak. Oh, gitu lah gitu. Itu kan juga salah satu bukti bahwa baik dengan sholat ataupun dengan hidroterapi di Jepang, itu tadi mikirin stres, kan mikirin, aduh macet nih, aduh aku telat nih, aduh aku nggak bisa. Nah kalau dia melakukan yang tadi apakah ambil wudhu dan sholat, berarti dia nggak mikirin itu lagi, tapi mikirin, wah saya mesti wudhu nih, ya, atau saya lagi sholat ini udah Pindah rakaat fokus keberapa nih, pemikiran. pindah fokusnya gitu. Jadi sebenarnya memang solusi-solusi tersebut, relaksasi juga termasuk adalah salah satu cara untuk mengatasi stres. Oke. Jadi pikirannya nggak boleh mikirin itu lagi. Jadi jangan mikirin macet. Lebih baik kan adik-adik saya yakin deh. Iya. Pasti tutup telinga. Gitu kan semuanya yang ya. penting nyampe gitu. Terserah deh, yang penting nanti dibangunin gitu kan. Mbak udah nyampe, Mas udah nyampe Iya. gitu ya. Benar jangan, nggak? jangan mikirin macet, mikirin supirnya aja gitu. Kenapa harus mikirin supir? Ya kan mereka tinggal duduk santai gitu kan, ya yang pusing kan supirnya. Oh benar. Gitu. Malasnya harusnya yang paling pusing supirnya daripada penumpangnya. Iya ya. Kita boleh turun, penumpang nggak boleh turun kan? Oh iya benar. Ya, maksudnya supir nggak boleh turun. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak Kasih, saya jadi tertarik untuk bertanya. Ketika stresor itu terus-menerus ada, terus kemudian rutin datang, dan kita sudah menjadi terbiasa, mungkin nggak sih orang itu menjadi kebal terhadap stresor sehingga hal itu tidak menjadi stresor lagi dan dia tidak stres? Itu Misalnya kayak meningkatkan supir. kemampuan dia, daya tahan dia, ambang toleransi stresnya naik. Jadi kalau misalnya orang-orang yang ambang toleransinya rendah nih, baru sedikit aja dia udah stres. Iya. Tapi kalau dia berlatih dia bisa melakukan itu, ambang toleransinya akan naik gitu. Jadi perlu yang lebih gede lagi Stresor yang untuk lebih dia tinggi stres. lagi Iya. kadarnya. Semakin Oh dosisnya ditekan, naik. semakin ditekan semakin kebal istilahnya. Iya. Nah tapi ada istilah ini menarik nih kalau misal ini di pergaulan gitu ya, ada orang yang suka marah-marah istilahnya, kurang piknik lu. Nah maksudnya istilahnya kita kurang rekreasi kemana? Apakah dengan kita berwisata kemana itu bisa menghilangkan stres atau hanya sekedar pelarian? Nah, itu kan Menjadi kadang stres gitu. yang baru Bar. Karena begitu pulang ada bill. itu gimana itu? Pergi liburan itu kan berarti perilaku. Iya. Lalu kemudian melihat pemandangan dan segala macam. Iya, dia bisa menjadi salah satu alternatif. Tetapi selama dia pergi lalu kemudian mikirin lagi, Iya. ya sama juga bohong. Berarti Ngapain muncul jauh-jauh lagi. pergi, Betul. ya? Apalagi ketika pulang ada bill kan. Nah, mikirin lagi bill gimana cara bayarnya Iya. gitu. Jadi Makin push, jadi belum tentu dikurangi ya. terus ditambah lagi atau dikali 2 ya sama aja berarti. Jadi Oke. harus Tapi bisa balance. yang pasti adalah stresnya wanita itu hilang kalau diajak ke mall. Nah, Apalagi kalau dibayarin. Iya. dan itu menambah stres laki-laki. Iya, stres. Iya. Pindah, Stres jadi wanita. pindah. Iya, Transfer stres ya? wanita itu hilang kalau dibawa ke mall karena dia pindah ke suaminya itu Suaminya, tadi. Jadi iya. suaminya Yes, nggak yes. di stres hati. Jadi yang penting cari suami dulu supaya kita nggak stres gitu. Jawabannya benar banget. Oke kita akan lanjutkan lagi ya cerita hati bersama kami di Cerita Hati karena siap cerita berkesan di hati.